Secara spontan, para kadrun di bumi pertiwi ini akan mengangkat derajat orang-orang ini menjadi ustadz-ustadz dadakan. Pundi-pundi pun akan mengalir asal beda dengan pemerintah, suka teriak jihad dan penggal. Tak peduli skoter apapun yang keluar dari mulut mereka atau sedangkan mereka apapun ilmu agamanya. Mereka pasti akan dipuja-puji oleh kaum kadrun. Bahayanya Islam radikal bila terus dibiarkan. Banyak kiai atau ulama yang bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren serta menempuh pendidikan di Universitas Studi Islam di Mesir, di Saudi, di Madinah, tiba-tiba dikafir-kafirkan oleh mereka. Mereka selalu dianggap penjilat pemerintah, baik oleh ustadz-ustadz dadakan, bahkan oleh orang atau selebriti yang secara mendadak menjadi ustadz. Padahal boro-boro punya gelar Al-Hafiz, isi kitab Al-Quran saja mereka belum paham. Memelihara jenggot sedemikian panjang dengan jidat gosong seperti bekas stempel, pakai jubah atau baju gamis bersorban biar terlihat ahli dalam soal ibadah. Tapi substansinya hanya untuk sekedar ia pamer ataupun suma. Orang-orang yang menyamar atau ustadz-ustadz ledekan ini terlihat jarang sekali memberi tausiah-tausiah yang benar. Seperti halnya para kiai-kiai ataupun ustadz-ustadz yang sebelumnya telah lama berguru di pesantren dan tak pernah sedikit pun mereka mampu untuk membuat umat muslim mendapatkan pencerahan. Ustadz abal-abal dan gadungan ini kebanyakan modalnya cuma tampang, kearab-araban, bisa bahasa Arab, percaya diri isi ceramahnya seputar selangkangan, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham, mengharamkan sesuatu dengan seenak jidat mereka. Mereka bahkan secara terang-terangan mengajak untuk mendirikan negara khilafah, serta mengatakan bahwa pemerintahan yang sah adalah togut yang begitu tidak jelas entah mengambil hadis ataupun dalil dari mana. Orientasi ustadz-ustadz seperti ini yang terpenting bagi mereka mungkin adalah cuan. Coba kita perhatikan, kebanyakan dari orang-orang yang diangkat oleh kadrun pengasong khilafah, apa pernah mereka memberi tausiah yang selalu bisa membuat hati adem? Tidak sama sekali. Bahkan hampir dari 99% dari isi ceramahnya adalah caci maki, menghujat agama lain, menghibah, atau dalam bahasa Jawa sering disebut rasan-rasan. Dan ustadz-ustadz gadungan seperti ini, biasanya kebanyakan dari mereka beroperasi di daerah-daerah yang notabene masyarakatnya berpendidikan sangat rendah, lemah, serta mudah dipengaruhi. Ceramah-ceramah yang penuh provokasi dari paham-paham khilafah bisa menjadi sangat bermasalah di negara kita tercinta ini. Karena kebanyakan mereka berusaha memaksakan kehendak kepada semua orang untuk mengikuti keyakinan mereka. Dan yang lebih gawat, mereka berusaha untuk meracuni masyarakat guna untuk mendirikan negara atas dasar agama tertentu. Padahal seperti kita ketahui, masyarakat kita Indonesia tercinta ini terdiri atas berbagai macam agama serta suku yang sangat begitu majemuk. Pemaksaan kehendak oleh mereka itu pun tidak sejalan dengan semangat ideologi bangsa yang begitu mengayomi semua identitas masyarakat di Indonesia, dan dengan kondisi masyarakat yang seperti ini akan lebih baik bila setiap elemen bangsa bisa menerima adanya perbedaan identitas, kemudian bisa saling menghargai serta bertoleransi. Dan pertanyaannya, kenapa orang-orang model begini begitu gampang sekali untuk mendapatkan gelar-gelar ustadz? Sebenarnya, teori-teori mereka cukuplah mudah untuk dianalisa. Jurus utamanya cuma satu, musuhi pemerintah, dan yang paling utama yaitu musuhi Jokowi. Secara spontan, para kadrun di bumi pertiwi ini akan mengangkat derajat orang-orang ini menjadi ustadz-ustadz dadakan.
Pundi-pundi pun akan mengalir asal beda dengan pemerintah, suka teriak jihad dan penggal, tak peduli sekotor apapun yang keluar dari mulut mereka, atau sedangkan apapun ilmu agamanya, mereka pasti akan dipuja-puji oleh kaum kadrun. Jadi memang sudah seharusnya Menteri Agama Gus Yakut Qaulil Qomas untuk segera menerbitkan surat sertifikasi bagi siapa-siapa para penceramah agama agar para umat muslim di bumi pertiwi ini tidak selalu terus dicekoki oleh ilmu kebodohan karena situasi seperti ini.